Kali ini gue bakal bahas the best club in Europe. Sorry. Scratch that. The best club stadium in Europe. Tottenham Hotspur Stadium. Hai guys, my name is Mike. Welcome to this channel di mana kita bakal bahas sisi lain dari dunia olahraga, baik dari segi bisnisnya dan kisah-kisah menarik lainnya. So, hari ini gue bakal ngomongin tentang Tottenham Hotspur Stadium. For your context, Tottenham Hotspur itu punya stadium lama yang namanya White Hart Lane. Terus tahun 2017 itu dirobohin semua guys. Bener-bener direkonstruksi buat dibangun new stadium yang kalian bisa tahu dan lihat sampai sekarang ini, yaitu New Tottenham Hotspur Stadium. Akhirnya dibuka lagi tahun 2019 setelah pembangunannya selesai. Dengan misi baru, yaitu punya stadium yang multifungsi, yang nggak cuma buat sepak bola, tapi juga buat sarana entertainment, bisa drive new business buat klubnya sendiri. So, kalau misalnya kita ngomongin Tottenham Hotspur, kalian di kepala kalian pasti kayak, apa sih ini klub? Ayam sayur, klub nggak becus, mainnya juga nggak bener, nggak pernah punya trofi, dan walaupun ya mereka punya trofi ya, Europa League, setelah bersusah payah, puasa gelar selama 17 tahun, but still, semua orang selalu nganggap remeh Tottenham. Tapi di sini gue mau highlight kejeniusan dari seseorang yang bernama Daniel Levy. Dia adalah mantan executive chairman-nya Tottenham, bosnya Tottenham, yang menurut gue dia sangat-sangat berjasa buat klub Tottenham karena dengan adanya dia ada juga project New Tottenham Hotspur Stadium. Jadi di sini dia udah bikin stadium baru yang bisa generate new business. So, Tottenham Hotspur Stadium punya beberapa kanal bisnis guys dari Tottenham Hotspur Stadium ini. Yang pertama, tentu aja dari tiket home Tottenham Hotspur selagi mereka main di Liga Inggris atau di Liga Eropa. Nah, habis itu apalagi? Event-event music guys, konser, artis-artis yang kalau mau manggung di London, mereka pakai dan bisa pakai Tottenham Hotspur Stadium. Terus ada juga, mereka tuh udah punya kontrak bersama NFL guys, American Football, buat ngadain 2 match setiap tahun di lapangan Tottenham Hotspur Stadium. Dan yang baru-baru ini juga ada, itu ada event F1 Drive. Jadi di dalam Tottenham Hotspur Stadium ini udah ada sirkuit go-kart. Jadi kalian yang udah pernah ke sana bisa main go-kart. Gue sendiri belum pernah ya. Jadi kalian bisa lihat ada 4 source of revenue yang diambil dari the new Tottenham Hotspur Stadium ini. So, dari data websitenya langsung kita bisa lihat mereka ini datengin 2 juta visitor tiap tahun dan mereka bisa menghasilkan pendapatan 340 juta pound sterling. Kalau misalnya kita rupiahin berarti sekitar 7,6 triliun rupiah guys. Wow. Terus yang lebih wow-nya lagi, mereka itu punya pabrik produksi birnya sendiri guys. Atau biasa kita bilang brewery. Mereka produksi birnya sendiri guys. Bisa langsung dijual ke penonton di dalam stadium. So, for your context, the British love beer so much. Jadi ya nggak heran kalau misalnya mereka sampai dapat rekor penjualan bir terbanyak di satu pertandingan sepak bola. Satu single pertandingan guys. Ya nggak heran lah, langsung straight from the source, birnya langsung diproduksi dari dalam stadiumnya langsung. Nah, itu dia kisah dari Daniel Levy dan Tottenham Hotspur Stadium, kejeniusan Daniel Levy yang bisa membuka keran baru untuk Tottenham Hotspur dari sisi komersialnya. Nah, di sini gue juga mengquote kata-kata dari Bang Hanif Tamrin. Daniel Levy udah memberikan blueprint keberlangsungan klub Tottenham Hotspur ke dunia sepak bola. Kalau lu bisa dapat duit gak cuma dari juara, menangin trofi, jual pemain, bikin akademi, bergantung sama sponsor atau owner lu, tapi lu bisa bangun new stadium, new business dari stadium ini. Lu bisa punya fungsi lain dari sepak bola, bisa dibikin konser, bikin new entertainment business. Dan buat fans, I hope they are proud, I hope they're happy, dan
tentu aja pertanyaan selanjutnya, what's next for Tottenham? Karena mereka udah punya stadium yang bagus, tentu aja mereka juga expect punya performance yang bagus. So we will see apakah Spurs bisa compete for the title consistently in the next few years, and we will see about that. Dan ya gitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan kalian juga bisa request mau gue bahas apa lagi selanjutnya. See you in the next video.